Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini saya akan menjelaskan aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Adapun untuk pengertian aspek keperilakuan di sini, aspek keperilakuan merupakan dimensi psikologis antara sosial yang mempengaruhi cara individu berpartisipasi, komunikasi, dan mengambil keputusan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran. Fokusnya ini bukan hanya pada angka, tapi pada perilaku manusia di balik angka yang mencangkup motivasi, persepsi keadilan, partisipasi, komunikasi, serta kesadaran terhadap tanggung jawab finansial. Tujuan dan pentingnya aspek keperilakuan ini ada beberapa. Yang pertama ini meningkatkan motivasi dan komitmen kerja terhadap target anggaran. Yang kedua mengurangi konflik kepentingan dan manipulasi data. Yang ketiga meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar level manajemen. Yang keempat mendorong kesadaran biaya dan pengambilan keputusan efisien. Teori-teori yang mendasari ini ada beberapa. Di sini ada goal setting teori, ada equity teori, ada ekspektasi teori, agensi teori, dan sosial kognitif teori. Lalu ada faktor-faktor keperilakuan dalam penganggaran. Yang pertama partisipasi anggaran, yang mana ini keterlibatan bawahan dalam menyusun anggaran untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada komunikasi, yang mana informasi yang terbuka dan dua arah memperkuat koordinasi antar level organisasi. Yang ketiga ada keadilan, persepsi terhadap keadilan proses dan hasil mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga ada motivasi yang merupakan dorongan untuk mencapai target anggaran yang menantang namun realistis. Yang terakhir ada kesadaran biaya, yang mana ini merupakan pemahaman tentang pentingnya efisiensi dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Lalu ada dampak aspek keperilakuan terhadap perencanaan laba. Yang pertama ini meningkatkan akurasi proyek laba karena target disusun berdasarkan data dan partisipasi nyata. Yang kedua mengurangi kesenjangan anggaran melalui transparansi dan keadilan. Yang ketiga ini meningkatkan komitmen karyawan terhadap tujuan keuangan operasi. Dan yang terakhir membentuk budaya efisiensi dan akuntabilitas yang mendukung profitabilitas jangka panjang. Tantangan dan risikonya di sini ada beberapa. Yang pertama, tanpa memperhatikan aspek keperilakuan, organisasi itu akan menghadapi manipulasi data dan pelaporan palsu demi memenuhi target. Yang kedua itu ada konflik antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga penurunan moral dan kepercayaan organisasi. Dan yang terakhir kinerja keuangan yang tidak stabil akibat rendahnya komitmen individu. Jadi aspek keperilakuan ini adalah elemen kunci dari perencanaan laba dan penganggaran yang efektif. Penganggaran ini tidak sekedar kegiatan teknis, tapi juga sosial yang mengelola perilaku, motivasi, kesadaran individu. Melalui partisipasi komunikasi terbuka dan keadilan organisasi, sistem anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengadilan sekaligus pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan perilaku kemungkinan organisasi mencapai tujuan keuangan yang berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan nilai kemanusiaan. Di sini saya ada dua artikel. Yang pertama artikel Sinta yang berjudul Analisis Aspek Keperilakuan dalam Proses Penganggaran. Yang kedua ada artikel Scopus yaitu The Effect of Hospital Budgeting System on Physician, Executive Budget, Cognitive, Consistencies, and Medical Decision Making. Kedua artikel ini ada cangkupannya dengan aspek keperilakuan terhadap perencanaan laba. Untuk yang pertama ini pendahuluan. Perencanaan laba dan penganggaran tidak hanya berkaitan dengan alokasi sumber daya, tapi juga merupakan proses sosial dan psikologis. Kinerja anggaran tidak bisa dipahami hanya dari perspektif finansial, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia di dalam organisasi. Kedua artikel ini meskipun berbeda konteks, artikel 1 ini bersifat konseptual lintas organisasi, artikel 2 ini bersifat empiris di bidang kesehatan. Ini memiliki kesamaan inti keduanya, menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses penganggaran. Penelitian yang pertama ini Mahardika dan Rohayati di tahun 2021 menunjukkan bahwa partisipasi, motivasi, dan keadilan berperan penting dalam membentuk perilaku positif terhadap anggaran. Sementara itu, studi Huang and Lu di tahun 2025 ini memperluas pandangan ini dengan menekankan bahwa sistem penganggaran juga mempengaruhi cara berpikir dan kesadaran biaya pengambilan keputusan. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa penganggaran bukan hanya proses administratif, melainkan proses sosial yang membentuk perilaku dan budaya organisasi.
Oleh karena itu, memahami aspek keperilakuan dalam perencanaan laba dan penganggaran sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Latar belakang artikel pertama untuk yang Sinta ini, proses penganggaran dalam organisasi tidak hanya merupakan kegiatan teknis untuk menyusun angka, pendapatan, dan biaya, tapi juga sarana koordinasi, komunikasi, serta pengendalian perilaku individu. Dalam praktiknya, efektivitas penganggaran seringkali dipengaruhi oleh faktor keperilakuan seperti partisipasi, motivasi, keadilan, dan komunikasi antar anggota organisasi. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa banyak kegagalan pencapaian target anggaran disebabkan oleh perilaku disfungsional, misalnya budgetary slack dan rendahnya komitmen terhadap target. Jadi penelitian ini juga mengkaji beberapa teori seperti goal setting, equity theory, dan agency theory untuk menjelaskan bagaimana faktor manusia ini mempengaruhi setiap tahapan penganggaran, mulai dari penetapan tujuan, implementasi, hingga evaluasi. Fokus utamanya itu bagaimana partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan motivasi kerja, rasa memiliki, dan komitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, latar belakang artikel ini menegaskan bahwa penganggaran bukan sekedar alat kontrol finansial, tapi juga instrumen yang mengatur dinamika perilaku manusia dalam mencapai kinerja yang optimal. Untuk artikel kedua, dalam konteks rumah sakit modern, tantangan utama manajemen adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan medis. Sistem penganggaran memainkan peran strategis dalam mendukung efisiensi tersebut, namun efektivitasnya sangat bergantung pada perilaku dan kesadaran individu yang menggunakan informasi anggaran. Wang dan Lu mengamati bahwa banyak keputusan medis tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, tetapi juga oleh pemahaman dokter eksekutif terhadap informasi keuangan yang disediakan sistem anggaran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh gagasan bahwa desain sistem anggaran ini dapat membentuk pola pikir dan perilaku pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan sosial kognitif teori. Studi ini juga meneliti bagaimana kualitas komunikasi, kontrol, dan kemampuan pemahaman dokter, peramalan, dan sistem penganggaran rumah sakit dapat meningkatkan budget kognitif konsistenis, yakni kesadaran dan pemahaman dokter terhadap relevansi serta manfaat informasi anggaran. Kesadaran tersebut diharapkan berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan medis yang efisien, etis, dan berorientasi pada pengendalian biaya. Dengan demikian, latar belakang artikel ini menegaskan pentingnya dimensi kognitif dan sosial dalam desain sistem akuntansi manajerial, khususnya pada sektor kesehatan. Analisis perbandingan artikel di sini untuk aspek utama paradigma. Artikel pertama, behavior accounting ini menjelaskan mengapa dan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi penganggaran, sedangkan pada artikel kedua, cognitive accounting, menjelaskan bagaimana sistem anggaran mempengaruhi cara berpikir dan keputusan individu. Untuk pendekatan teoritisnya, di artikel pertama ini multi teori, ada goal setting, cognitive dissonance, equity, agensi, dan kontingensi. Untuk artikel yang kedua, sosial kognitif, teori Bandura, ini interaksi antara lingkungan, kognisi, dan perilaku. Untuk fokus utamanya, artikel pertama ini partisipasi, motivasi, keadilan, dan perilaku disfungsional. Untuk artikel kedua ini persepsi terhadap kegunaan anggaran, kesadaran pengendalian biaya, dan keputusan medis. Konteks organisasi di sini untuk artikel pertama ini umum, lintas sektor, dan organisasi. Untuk artikel 2 ini spesifik pada rumah sakit dan sistem global budget. Metodologinya untuk artikel pertama studi literatur konseptual, yang kedua ini penelitian empiris kuantitatif dengan SEM. Untuk hasil dan pembahasan penelitian pada artikel pertama yang berjudul analisis aspek keperilakuan dalam proses penganggaran, tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi dan menganalisis peran faktor keperilakuan dalam tiap tahapan proses penganggaran atau penetapan tujuan, implementasi, dan evaluasi. Metode yang digunakan ini studi literatur review terhadap 46 penelitian periode 1973 hingga 2021. Teori digunakan yaitu goal setting teori, equity teori, agensi teori, dan kontingensi teori. Variabel utama di sini ada partisipasi anggaran, motivasi kerja, komunikasi, keadilan organisasi, budgetary slack, dan kinerja manajerial. Hasil tahap penetapan tujuannya itu partisipasi anggaran meningkatkan motivasi dan komitmen bawahan terhadap target, tapi dapat menimbulkan budgetary slack bila kontrolnya itu lemah.
Hasil tahap implementasi, di sini ada komunikasi dan koordinasi efektif antar level organisasi, memperkuat komitmen dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh ini hasil tahap evaluasi, persepsi keadilan dan kompensasi berbasis kinerja, meningkatkan kepuasan dan mengurangi perilaku disfungsional. Implikasi teoritisnya, penganggaran harus dipandang sebagai sistem perilaku sosial, bukan sekadar sistem kontrol finansial. Implikasi praktisnya, organisasi perlu menyeimbangkan kontrol dan partisipasi agar anggaran efektif dan tidak menimbulkan resistensi. Untuk artikel kedua, di sini tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh sistem penganggaran rumah sakit terhadap kesadaran kognitif anggaran dan pengambilan keputusan medis. Metode penelitiannya survei kuantitatif terhadap 156 dokter eksekutif rumah sakit di Taiwan. Analisisnya menggunakan structural equation modeling. Teori yang digunakan yaitu social cognitive theory. Variabel utama karakteristik sistem anggaran yang meliputi komunikasi, kontrol, dan forecasting. Yang kedua, persepsi relevansi anggaran. Yang ketiga, kesadaran pengendalian biaya dan keputusan medis. Hasil utama yang pertama ini karakteristik sistem anggaran berpengaruh positif terhadap persepsi relevan dan kegunaan anggaran. Hasil utama kedua, persepsi relevansi anggaran berpengaruh positif terhadap kesadaran pengendalian biaya. Hasil utama ketiga, kesadaran pengendalian biaya berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan medis yang efisien dan etis. Temuan mediasi ini hubungan sistem anggaran terhadap keputusan medis dimediasi oleh persepsi kognitif dan kesadaran biaya. Implikasi teoritisnya, sistem akuntansi manajerial berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran sosial dan kognitif, bukan sekadar alat kontrol. Juga implikasi praktisnya, rumah sakit itu perlu merancang sistem anggaran berbasis komunikasi dua arah dan pelatihan kesadaran biaya bagi dokter. Untuk perbandingan hasil artikel 1 dan 2, ini pendekatan penelitiannya bisa kita lihat. Untuk artikel pertama itu kualitatif, artikel kedua kuantitatif. Fokus utamanya perilaku manusia dalam proses penganggaran, partisipasi motivasi keadilan, sedangkan artikel kedua kesadaran kognitif dan perilaku pengambilan keputusan berbasis anggaran. Yang ketiga konsep sentralnya itu untuk artikel pertama itu aspek keperilakuannya, yang mana ini ada partisipasi, komunikasi, dan keadilan. Untuk yang artikel kedua, aspek kognitifnya, persepsi relevansi, dan kesadaran biaya. Implikasi utamanya, artikel pertama, anggaran efektif bila memperhatikan partisipasi dan keadilan organisasi. Untuk yang kedua, sistem anggaran membentuk kesadaran efisiensi dan keputusan medis yang lebih rasional. Kesamaannya, sama-sama menekankan pentingnya peran manusia dalam efektivitas penganggaran. Yang kedua, sama-sama melihat anggaran sebagai proses sosial dan pembelajaran organisasi. Untuk perbedaannya, fokus pada organisasi umum, dan ini untuk artikel 2 itu fokusnya pada kesehatan dan kognitif individu. Adapun contoh penerapan aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran di lingkungan sehari-hari, di sini ada berbagai sektor. Untuk manufaktur, di sini bisa kita lihat aspek keperilakuannya itu partisipasi dalam penyusunan anggaran, komunikasi antar divisi, persepsi keadilan dan motivasi kerja. Untuk penerapan nyatanya itu kepala divisi ikut menentukan target laba dan biaya produksi agar target realistis dan dapat dicapai. Hasil dan dampaknya, motivasi kerja meningkat, budgetary slack berkurang, efisiensi naik 10% kurang lebih. Untuk rumah sakit, seperti tadi yang dibahas, ini lebih ke komunikasi, pelatihan, kontrol, dan pembelajaran sosial. Penerapannya itu dokter eksekutif dilatih membaca laporan anggaran dan memahami dampak finansial dari keputusan medis. Hasil dan dampak, keputusan medis lebih efisien dan etis, penggunaan obat dan alat lebih hemat tanpa menurunkan kualitas layanan. Untuk sektor publik atau pemerintah daerah, aspek keperilakuan yang diterapkan itu partisipasi masyarakat dan pejabat daerah, transparansi dan keadilan, dan akuntabilitas publik. Penerapan nyatanya itu forum musrenbang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas anggaran daerah. Hasil dan dampaknya, realisasi anggaran meningkat hingga 95%, defisit menurun, kepercayaan publik meningkat. Untuk perusahaan jasa atau konsultan akuntansi, yang saat ini saya sedang bekerja di jasa dan konsultan juga, ini tuh aspek keperilakuan yang diterapkan itu pada komunikasi dua arah, umpan balik, self-efisiensi, dan evasisi dan kompensasi berbasis hasil. Penerapan nyatanya, tim proyek ikut menentukan target pendapatan dan estimasi waktu kerja berdasarkan kapasitas aktual.
Untuk hasil dan dampaknya, akurasi proyek laba naik 15%, turnover karyawan menurun, rasa tanggung jawab meningkat. Untuk lembaga pendidikan atau universitas, aspek keperilakuan yang diterapkannya itu partisipasi kolektif, kesadaran terhadap keterbatasan sumber daya, keadilan antar unit akademik. Penerapan nyatanya, dekan, kaprodi, dan kepala laboratorium terlibat dalam menyusun anggaran fakultas dalam penelitian. Hasil dan dampaknya, efisiensi dana meningkat, prioritas kegiatan lebih terarah, komitmen akademik meningkat. Untuk di sini ada beberapa penjelasan mengenai partisipasi dari aspek keperilakuan. Ini merupakan keterlibatan karyawan atau pihak terkait dalam penyusunan anggaran. Dampaknya, kenapa harus ada partisipasi agar dapat meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan akurasi target. Untuk komunikasi efektif, aliran informasi yang terbuka dan dua arah antar level manajemen. Ini agar mengurangi konflik, meningkatkan koordinasi dan keselarasan tujuan. Untuk persepsi keadilan, penilaian bahwa proses dan hasil penganggaran dilakukan secara adil. Ini untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kejujuran. Untuk motivasi kerja ini, dorongan internal untuk mencapai target anggaran dan laba. Hasilnya untuk memacu produktivitas dan kinerja finansial organisasi. Dan yang terakhir, kesadaran biaya. Ini pemahaman terhadap pentingnya efisiensi dan pengendalian biaya. Untuk apa? Untuk mendorong pengambilan keputusan yang rasional dan etis. Jadi kesimpulan dari aspek keperilakuan ini yaitu di sini aspek keperilakuan ini berperan penting dalam menentukan efektivitas perencanaan laba dan penganggaran. Keberhasilan anggaran tidak hanya bergantung pada ketepatan angka, tapi juga perilaku, motivasi, dan kesadaran individu yang terlibat di dalamnya. Partisipasi, komunikasi terbuka, dan persepsi keadilan terbukti meningkatkan komitmen, mengurangi perilaku disfungsional, serta menghasilkan perencanaan laba yang lebih realistis. Selain itu, kesadaran kognitif terhadap anggaran mendorong pengambilan keputusan yang efisien dan etis. Dengan demikian, penganggaran yang efektif adalah penganggaran yang mampu menyeimbangkan aspek teknis dan perilaku manusia, menciptakan budaya organisasi yang partisipasi, transparan, dan berorientasi pada kinerja berkelanjutan. Dan untuk kedua artikel ini juga menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan laba dan penganggaran tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tapi juga aspek keperilakuan manusia. Artikel pertama menyoroti pentingnya partisipasi, motivasi, komunikasi, dan keadilan dalam bentuk komitmen dan efektivitas anggaran. Untuk artikel kedua menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang baik dapat meningkatkan kesadaran biaya dan keputusan efisien. Secara keseluruhan, penganggaran yang efektif harus menyeimbangkan faktor perilaku dan kognitif agar tercipta budaya kerja yang partisipasif, efisien, dan berorientasi pada kinerja berkelanjutan. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.